Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat roti unyil yang rasanya enak, teksturnya lembut, dan empuk. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 200 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 65 gram gula pasir. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 5 gram kis instan atau ini setara dengan setengah sendok makan. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. Setengah sendok teh bread improver, saya menggunakan merek Baker Bonus, bisa juga menggunakan merek lain. 3/4 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. 10 gram susu bubuk full cream, 50 gram margarin, 75 gram air es. Ini saya menggunakan ukuran gram daripada menggunakan mililiter supaya lebih akurat. Langkah pertama, campur kedua macam tepung terigu, tepung protein tinggi, protein sedang, kemudian gula pasir, kis instan, susu bubuk, dan pelembut kuenya atau bread improvernya. Lalu ini kita aduk dengan menggunakan mixer yang pengocoknya ini ulir ya, sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan telurnya. Lalu masukkan airnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan garam dan margarinnya. Ini kita aduk sampai kalis, sampai elastis. Ini sudah cukup karena sudah elastis ya dan kalis, tidak lengket di tangan ataupun di wadahnya. Kita matikan mixernya. Jadi hasil akhir dari adonannya ini harus elastis ya. Maksudnya kalau ini kita tarik tidak gampang putus ya, seperti ini. Lalu ini kita bentuk bulat, kemudian kita proofing untuk pertama kalinya kurang lebih selama 15 menit. Ini kita tutup dengan plastik supaya tidak kering permukaannya. Kemudian untuk isiannya terserah kita masing-masing ya, sesuai dengan selera kita. Kita bisa menggunakan keju yang kita potong seperti ini atau kita parut. Bisa juga menggunakan meses, pisang raja, macam-macam selai, sosis ataupun wijen dan sebagainya. Setelah kita kembangkan kurang lebih selama 15 menit, lalu ini kita buang gasnya dengan cara meninju-ninjunya ya. Jadi ini kita kempiskan. Lalu ini kita timbang seberat kurang lebih 8 gram. Kemudian kita bentuk bulat ya. Dengan cara seperti ini, kita putar-putar dengan menggunakan kelima jari kita. Seperti ini. Kalau misalkan adonan ini terasa lengket di tangan kita, boleh ya tangan kita ini kita celupkan ke dalam tepung terigu. Baru kita bentuk bulat seperti ini.
Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah kita bentuk bulat licin seperti ini atau kita rounding, lalu ini kita proofing lagi kurang lebih selama 15 menit. Ini kita tutup dengan plastik ya supaya tidak kering. Setelah kita diamkan kurang lebih selama 15 menit, kita isi. Ini saya isi dengan meses ya. Caranya ambil satu bagian adonan, lalu ini kita lebarkan seperti ini, taruh isinya di tengah, kemudian kita rapatkan ya seperti ini. Lalu ini kita gunting ya pinggirnya seperti ini. Jadi bunga. Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu kita pipihkan seperti ini. Kemudian taruh isinya secukupnya, jangan terlalu banyak. Lalu kita rekatkan kembali. Jadi bulat seperti ini. Lalu kita gunting ya, jadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Letakkan di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Kemudian untuk yang isian kejunya, cara mencetaknya seperti ini ya. Ambil satu bagian, lalu ini kita gilas. Lalu letakkan kejunya ini di bawah. Kemudian ini kita gulung sampai ke atas. Seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang, bagian yang lipatan ini taruh di bawah. Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita gilas atau kita giling. Kemudian taruh sepotong keju di bawah, lalu ini kita gulung sampai ke atas. Seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang, bagian yang terakhir atau lipatannya ini taruh di bawah. Atau bentuk lain, ini kita gilas seperti ini ya. Lalu letakkan sepotong keju di atas seperti ini. Kemudian ini kita lipat ke bawah. Lalu sisa adonannya ini kita bagi 3. Kemudian kita bikin kepangan seperti ini. Seperti ngepang rambut. Lalu ini kita gulung ke bawah. Hasilnya seperti ini ya. Kita ulang. Satu bagian adonan kita gilas atau kita giling, lalu letakkan sepotong keju di atas seperti ini. Kemudian kita lipat ke bawah. Sisanya kita bagi 3. Kemudian kita bikin kepangan. Lalu kita gulung. Hasilnya seperti ini. Nah, ini hasilnya yang sudah kita isi. Lalu ini kita proofing kembali selama kurang lebih 60 menit ya, sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ini kita tutup dengan loyang supaya nanti permukaannya ini tidak kering. Ini ada yang saya biarkan bulat tanpa isi ya, karena nanti di atasnya akan saya taburi dengan wijen. Bahan berikutnya, bahan untuk pengolesnya. 1 butir telur ayam ukuran sedang, 1 sendok makan susu cair full cream. Kedua bahan ini kita campur jadi satu sampai rata. Siap untuk kita gunakan
sebagai pengolesnya. Setelah kita kembangkan selama kurang lebih 1 jam, lalu kita olesi permukaannya dengan bahan pengolesnya sampai rata. Untuk yang keju, setelah kita olesi dengan telur, bisa kita taburi dengan keju parut. Kemudian ini kita panggang, masukkan ke dalam oven dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah dan atas selama kurang lebih 5 menit atau tergantung keadaan oven kita masing-masing. Oven harus sudah kita panaskan terlebih dahulu sampai betul-betul panas mencapai suhu 200 derajat Celcius. Setelah matang, panas-panas, langsung olesi permukaannya dengan margarin ya, supaya nanti lembab dan mengkilap. Nah, ini hasilnya roti unyil yang sudah jadi. Satu resep kurang lebih jadi 50 buah. Lumayan banyak. Untuk bikin roti unyil ini memang dibutuhkan kesabaran dan harus telaten. Ini teksturnya lembut, tidak keras ya, empuk. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan yeast yang kita gunakan masih aktif, masih bagus, supaya nanti adonannya bisa mengembang maksimal. Yang kedua, pastikan adonannya ini elastis, tidak mudah robek saat kita tarik. Yang ketiga, teknik pemanggangannya. Pastikan ovennya betul-betul panas sebelum kita gunakan. Gunakan suhu sekitar 200 derajat Celcius dengan menggunakan api bawah dan api atas sekaligus. Panggang sampai permukaannya berwarna kecoklatan, kurang lebih selama 5 menit, bergantung kondisi oven kita masing-masing. Tapi jangan terlalu lama supaya nanti hasilnya tidak kering ataupun keras. Jadi waktu pemanggangannya ini cukup singkat supaya nanti hasilnya tetap empuk. Jadi untuk membuat roti unyil ini supaya nanti tetap empuk, memang dibutuhkan oven yang dilengkapi dengan api bawah dan api atas, juga pengatur suhu atau termometer. Ini adalah resep standar. Jadi dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue unyil yang teksturnya lembut dan empuk untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.